Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa hubungan masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran akan mempresentasikan final project kami pada mata kuliah PR Kreatif, yaitu Social Media Campaign Jelajah Boska. Lestarikan cagar budaya dengan meraih bintang bersama Jelajah Boska. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya pribadi Muhammad Akmal Firdaus, rekan saya Raceka Audia Diva, dan juga rekan saya Ahmad Zikri Fatihan. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, saya akan memaparkan mengenai objek cagar budaya yang kami tampilkan, yaitu Observatorium Bosca. Pada tahun 2004, Observatorium Bosca ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2008, pemerintah menetapkan Observatorium Bosca sebagai salah satu objek vital nasional. Dan pada akhirnya, Observatorium Bosca ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional pada tahun 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi yang telah kami lakukan. Pertama, latar belakang dari situasi program kami. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Globalisasi tentunya memberikan dampak positif dan juga negatif. Dilihat dari dampak positif, globalisasi memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif, salah satunya terhadap minat masyarakat terhadap cagar budaya sebagai destinasi wisata. Berdasarkan data yang kami peroleh, sebanyak 96% masyarakat dewasa muda setuju bahwa globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab lunturnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melestarikan cagar budaya. Selanjutnya, berikut merupakan data yang telah tadi saya singgung sebelumnya. Di Indonesia sendiri, memiliki cagar budaya untuk melestarikan peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Observatorium Bosca yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Observatorium Bosca dikenal sebagai tempat teropongan bintang paling tua di Indonesia, serta ditetapkan sebagai Observatorium Astronomi modern pertama di Asia Tenggara. Tempat ini didirikan oleh Bosca Sternwood pada tanggal 1 Januari 1923, sehingga usianya sudah hampir menyentuh 100 tahun. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan jelaskan latar belakang masalah pada cagar budaya. Indonesia memiliki banyak sekali cagar budaya, namun hal ini tidak membuat masyarakat menjadi lebih sadar dan tergerak untuk melestarikan cagar budaya tersebut. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan terhadap 50 masyarakat dewasa muda yang berdomisili di Bandung Raya, 62% responden sudah mengetahui tentang Observatorium Bosca. Namun, hanya 26 responden yang pernah mengunjungi Observatorium Bosca itu sendiri. Sedangkan sisanya lebih memilih untuk berkunjung ke tempat wisata yang lebih modern. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada survei yang telah di-mention di slide sebelumnya, yaitu 62% masyarakat sudah mengetahui Observatorium Bosca, sedangkan sisanya tidak mengetahui. Tapi mereka lebih berminat untuk berkunjung ke tempat yang lebih modern. Maka dari itu, seluruh pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat perlu mengambil peran dalam pelestarian cagar budaya ini, sehingga generasi penerus di masa depan masih dapat melihat dan memanfaatkan cagar budaya yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Melihat hal tersebut, kami sebagai public relations Observatorium Bosca akan menghadirkan program campaign bernama Jelajah Bosca. Dalam program ini kami akan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam melestarikan Observatorium Bosca melalui cara yang menarik, kreatif, edukatif, interaktif, dan juga kolaboratif. Kami berharap dengan hadirnya program ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat generasi dewasa muda untuk menambah wawasan sekaligus mengenal lebih dalam mengenai peninggalan sejarah. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya program ini, Observatorium Bosca dapat menjadi cagar budaya yang lebih dikenal masyarakat, sekaligus menjadi cagar budaya lestari yang dapat memberikan beragam manfaatnya. Selanjutnya, Untuk strength dari Observatorium Bosca sendiri adalah merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi aset peneropongan tertua di Indonesia yang mengandung banyak ilmu dan juga sejarah. Terus lalu ada berada di naungan ITB dan weakness-nya sendiri adalah kurangnya promosi dan rentannya fasilitas di Observatorium Bosca. Selain itu, untuk opportunity-nya adalah strategi yang dilakukan berpotensi untuk mendapat dukungan dan terarah, juga menjadi tujuan penelitian. Namun, threat yang dimiliki adalah masuknya pengaruh globalisasi dan adanya pandemi membuat destinasi wisata lain dianggap lebih modern dan menarik. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari analisis situasi ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian cagar budaya di Indonesia akibat pengaruh dari globalisasi dan modernisasi. Boleh selanjutnya di next?
Tujuan dari campaign ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari target publik kami, yaitu masyarakat dewasa muda minimal 35% terhadap pelestarian Observatorium Bosca selama 2 bulan menggunakan social media activation dengan hashtag Jelajah Bosca. Objektifnya adalah untuk meningkatkan dan menjadikan reputasi Observatorium Bosca sebagai cagar budaya yang diperhatikan dan dilestarikan oleh masyarakat. Boleh di next? Oke, target publik utama kami adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 18-35 tahun dan pengguna aktif media sosial, belum sadar akan pentingnya pelestarian cagar budaya, masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah berdomisili di Bandung Raya. Boleh di next? Lestarikan cagar budaya dengan meraih bintang bersama Jelajah Bosca menjadi tagline dari kampanye kita karena hadirnya program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan ikut serta dalam melestarikan Observatorium Bosca. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk menggapai hal tersebut, kami melakukan berbagai strategi. Adapun kami melakukan 4 strategi dan juga 11 taktik. Strategi yang pertama yang kami gunakan adalah social media activation. Social media activation akan menjadi strategi utama dan mencakup strategi yang akan dilaksanakan. Adapun fokus platform pada campaign kami berfokus pada 3 platform, yaitu Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Karena kami melihat ketiga media sosial ini sebagai peluang yang besar dengan rata-rata pengguna sebesar 100 juta orang pada setiap platform. Selanjutnya, strategi kedua yang kami gunakan adalah social media partnership with key opinion leader. Strategi kedua akan mengundang para KOL yang terdiri dari para influencer pada platform Instagram dan juga TikTok untuk turut berpartisipasi pada kampanye Jelajah Bosca. Strategi ini kami gunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan strategi aktivasi media sosial, di mana kami akan menggunakan KOL yang sesuai dengan tema kampanye kami, yaitu melestarikan cagar budaya Observatorium Bosca melalui program Jelajah Bosca. Selanjutnya, berikut merupakan keempat KOL influencer yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah Jehian Panangian Sijabat, yang merupakan alumnus dari Institut Teknologi Bandung, sekaligus Presiden Direktur Mantap Pupop, dengan engagement rate sebesar 17,65%. Selanjutnya ada Jerome Pauline sebagai education influencer, yang merupakan alumnus dari Waseda University dan juga seorang YouTuber dengan 9 juta subscribers. Hal ini kami lihat sangat cocok untuk tema pelestarian cagar budaya dan juga target publik mereka yang sama dengan target publik campaign kami. Sampai situ, kami juga mengundang 2 influencer asal kota Bandung, yaitu Asni Salma Putri yang berfokus pada Instagram dan juga Dinia Nurmala yang fokus pada TikTok. Keempat, influencer ini kami harap dapat mendorong publikasi dari campaign kami akan menjadi lebih sukses. Selanjutnya, strategi yang ketiga yang kami lakukan adalah government relations. Strategi ini kami akan melakukan bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka mendukung kampanye yang kami usung. Pada skala nasional, kami akan mengajukan kerjasama kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu pada skala regional Bandung Raya, kami akan mengajukan kerjasama kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat atau Disparbud. Adapun harapan dari kerjasama ini mengarah kepada dukungan publikasi dan juga biaya operasional. Selanjutnya, strategi terakhir yang kami gunakan, yang melengkapi seluruh strategi yang sebelumnya telah saya singgung, adalah social media special event. Strategi ini merupakan kegiatan spesial yang dirancang dengan tujuan menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi dewasa muda. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada pada strategi special events akan dilaksanakan secara online dengan konsep kreatif dan juga interaktif. Pada kegiatan special events meliputi kompetisi yang sesuai dengan tema pelestarian cagar budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, cuplikan tersebut merupakan gambaran dari taktik pertama yang kami buat pada strategi pertama, social media activation, yaitu introduction Jelajah Bosca. Selanjutnya,
Kemudian taktik yang kedua pada social media activation, di sini ada hashtag Get to Know Boska yang berisi tentang konten-konten edukatif yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada audiens mengenai program Jelajah Boska. Kemudian taktik yang ketiga adalah hashtag Ready Bintang yang berisi tentang konten-konten fun facts yang bertujuan untuk memberikan fakta-fakta menarik mengenai sejarah Observatorium Boska dan juga pengetahuan seputar astronomi. Sementara taktik yang keempat pada social media activation adalah hashtag Start With Us, di mana program ini bertujuan untuk memberikan berbagai tips kepada audiens untuk memberi informasi mengenai beberapa tips yang berhubungan dengan Observatorium Boska. Selanjutnya, taktik yang terakhir pada strategi social media activation adalah hashtag Give Your Egg. Taktik ini berbentuk fun quiz, interaktif, dan juga video reaction challenge pada Instagram Observatorium Boska mengenai campaign Jelajah Boska dengan tujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada social media partnership with KOL. Di sini kami ingin mengundang para influencer untuk meliput kegiatan mereka selama berkunjung ke Observatorium Boska yang dipublikasikan di media sosial masing-masing influencer. Boleh di next. Selanjutnya ada KOL filter collaboration, di mana para influencer akan menggunakan filter Instagram untuk diunggah di media sosial mereka masing-masing. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada TikTok Challenge, di mana para influencer akan membuat suatu tantangan menggunakan hashtag #BosCreate dan mengajak para followersnya untuk ikut meramaikan tantangan tersebut. Next. Untuk government relation sendiri, kami mengadakan virtual meeting bersama Kemenparekraf, Kemendikbud, dan Disparbud Jabar dalam rangka mengoptimalkan kerjasama. Boleh di next. Lalu di sini ada government relation take over media sosial pemerintah, di mana kami akan men-take over media sosial pemerintah untuk mempublikasi dan menyebarluaskan program Jelajah Boska. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Taktik terakhir yang menjadi penutup rangkaian program kami adalah taktik special event on social media Boska Poster Competition. Pengimplementasian taktik ini berupa kompetisi yang mana akan kami lakukan pada tanggal 17 Agustus sampai 21 Agustus 2022 dengan hadiah utama trip to Observatorium Boska bersama Jerome Pauline bagi 10 peserta terbaik. Selanjutnya, berikut merupakan lini masa atau timeline dari program Jelajah Boska. Program ini akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 di hari Jumat dengan introduction konten Jelajah Boska dan akan ditutup pada tanggal 27 Agustus 2022 menggunakan program Boska Tour bersama para pemenang Boska Poster Competition, dan kami akan melakukan evaluasi akhir pada tanggal 31 Agustus 2022. Selanjutnya, berikut merupakan rangkaian dana yang ada pada program kami. Untuk pemasukan pada social media activation, kami memperoleh dari uang kas perusahaan senilai 5 juta rupiah. Untuk government relation, kami masih menggunakan uang kas perusahaan senilai 10 juta rupiah. Untuk special event on social media, kami menggunakan uang kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Dan pemasukan terbesar pada strategi social media partnership with key opinion leader, kami mendapatkan dari uang kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah, dukungan pemerintah sebesar 50 juta rupiah, dan sponsorship sebesar 60 juta rupiah dengan total 120 juta. Selanjutnya, berikut merupakan rangkaian pengeluaran pada berbagai strategi kami. Pada strategi media activation, kami mengeluarkan dana sebesar Rp8.175.000. Pada pengeluaran social media partnership with key opinion leader, kami mengeluarkan dana sebesar Rp137 juta. Pada strategi government relation, kami mengeluarkan dana sebesar Rp475.000. Dan pada strategi yang terakhir, yaitu special event on social media, kami mengalokasikan dana sebesar Rp750.000. Berikut merupakan rangkaian secara detail mengenai pemasukan dan pengeluaran, di mana pemasukan dari 4 strategi adalah Rp140 juta dan pengeluaran dari 4 strategi yang kami lakukan senilai Rp139.400.000. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menyampaikan evaluasi akhir dari program yang telah kami lakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evaluasi yang kami lakukan terhadap setiap taktik pada strategi yang kami buat. Yang pertama adalah social media activation. Kami melihat engagement dari sisi views, likes, komen, ataupun replies pada setiap taktik yang diunggah melalui platform media sosial. Kami juga akan memantau dan menganalisis perkembangan engagement melalui Insight Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Nah, berikut merupakan rincian evaluasi tersebut. Selanjutnya,
Selanjutnya, evaluasi yang kami peroleh dari seluruh rangkaian strategi sosial media partnership with KOL dapat dilihat dan dianalisis perkembangannya melalui insight Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Untuk special event on social media dapat dibuktikan dengan jumlah partisipan yang mengikuti kompetisi, sementara pada strategi government relation dapat dibuktikan dengan melihat kesesuaian rencana pada MOU, juga menganalisa perkembangan insight dari Instagram. Oke, boleh dilanjut. Akhir kata, dengan bangga kami menghadirkan program Jelajah Boska. Dengan harapan, kami dapat mengajak para target masyarakat dewasa muda untuk turut berpartisipasi dalam melestarikan cagar budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.